Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3423, Setengah Negara, 9 Transformasi Tubuh Dewa. Apa rencanamu setelah ini? Lu Ming bertanya. Mulai sekarang. Kedua pemuda itu mengerutkan kening. Sekarang, lebih dari separuh Gunung Fengyun telah jatuh ke tangan aliansi barbar. Ambisi mereka tidak akan berhenti. Kalian harus tahu konsekuensinya. Hanya ada satu jalan di depan kalian sekarang. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, matanya berbinar. Maknanya jelas. Kedua pemuda itu saling memandang dengan ekspresi rumit. Tentu saja, mereka mengerti apa yang dimaksud Lu Ming. Itu sangat sederhana. Dia ingin mereka bergabung dengan Lu Ming. Sekarang, Gunung Fengyun dapat dikatakan terbagi menjadi dua bagian, dan dua penguasa telah muncul. Mereka adalah Menke dan Lu Ming. Jika dia ingin mendapatkan pijakan di Gunung Fengyun, dia hanya bisa mengandalkan salah satu dari mereka. Jujur saja, kalau kamu bergabung denganku, aku bisa menjadikanmu wakil ketua aliansi. Kamu tidak perlu memadatkan kristal suci dan bisa mendapatkan sebagian darinya. Kalau tidak, aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Lu Ming mengirimkan transmisi suara kepada kedua pemuda itu. Sebelumnya, Lu Ming hanya menduduki wilayah aliansi Yuntian dan tidak melanjutkan memperluasnya karena ia belum cukup kuat dan sayapnya belum tumbuh. Namun, sekarang berbeda. Kekuatannya cukup untuk mengintimidasi Gunung Awan Angin. Orang-orang ini akan memihak pada Menke, dia, atau meninggalkan Gunung Awan Angin. Wakil Ketua Aliansi. Mata kedua pemuda itu berbinar. Master Wakil Aliansi tidak perlu memadatkan kristal Dewa Purba sendiri dan masih bisa mendapatkan bagian. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang mengendalikan suatu wilayah sekarang, itu masih jauh lebih baik daripada mengandalkan Menke. Master Aliansi Lu, terima kasih telah menyelamatkanku kali ini. Aku bersedia tunduk padamu dan bergabung dengan Aliansi Naga. Salah satu pemuda tiba-tiba menangkupkan tinjunya. Saya juga bersedia bergabung dengan Aliansi Naga. Pemuda kedua juga bergabung dengan Liga Naga. Baiklah, kalian berdua bergabunglah dengan Aliansi Naga dan akan menjadi wakil ketua Aliansi Naga. Hati Lu Ming dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Setelah mengatakan itu, tatapan Lu Ming beralih ke yang lain. Bagaimana dengan kalian? Aku yakin kalian pernah mendengar tentang peraturan Dragon Union. Jika kalian bergabung dengan kami, kalian dapat menyimpan 30% kristal suci asli yang kalian sempurnakan. Tatapan Lu Ming beralih ke orang-orang lainnya. Saya bersedia bergabung dengan Aliansi Naga. Saya juga bersedia. Yang pertama setuju adalah orang-orang dari wilayah timur. Terutama mereka yang berasal dari Aliansi Puncak Prajurit dan Aliansi Hati Langit, yang menyetujui tanpa ragu. Sekarang karena murid prajurit dan Liu Tianxin telah mati, Aliansi Puncak Prajurit dan Aliansi Hati Langit telah hancur secara otomatis. Mereka telah lama mengincar bagian jarahan Aliansi Naga, jadi mereka secara alami setuju tanpa ragu-ragu. Setelah itu, kekuatan lain di wilayah timur juga menyetujuinya. Para pemimpin pasukan tahu bahwa mereka tidak dapat menentang tren umum. Dengan kemampuan Lu Ming, jika mereka tidak setuju, mereka hanya dapat meninggalkan Gunung Fengyun. Jika mereka ingin tetap tinggal, mereka hanya dapat setuju. Setelah itu, selain kekuatan dari wilayah timur, wilayah lain juga menyetujuinya. Dengan cara ini, Lu Ming menguasai lebih dari separuh wilayah Gunung Fengyun. Jumlah orang di bawah komandonya meningkat tajam, mencapai lebih dari 10.000 orang. Dengan begitu banyak orang, berapa banyak kristal Dewa Purba yang bisa kita dapatkan di masa mendatang? Mata Lu Ming berbinar. Selama dia dapat tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu dan menyimpan sejumlah besar kristal surgawi primal, dia akan memiliki cukup sumber daya untuk waktu yang lama. Orang harus tahu bahwa energi inti bintang yang diperolehnya saat itu hampir habis. Energi dari inti bintang dapat digunakan untuk membantu Lu Ming menerobos ke tingkat ketujuh alam Raja Surgawi. Namun, meskipun Lu Ming telah berhasil menembus tingkat ketujuh alam Raja Surgawi, ia mengandalkan energi kristal surgawi purba untuk menerobos selama periode waktu ini. Oleh karena itu, masih ada sedikit energi yang tersisa di inti bintang. Namun, itu tidak banyak. Kemungkinan besar tidak akan dapat mendukung terobosan Lu Ming ke tingkat ke-8 alam Raja Surgawi. Namun, dengan kristal Dewa Purba, dia tidak perlu khawatir kehabisan energi.
Apa yang terjadi setelah itu sederhana saja. Lu Ming mulai membuat pengaturan dan mengambil alih lebih dari setengah wilayah Gunung Fengyuan untuk menghadapi aliansi barbar. Di wilayah aliansi barbar, Menke sangat marah. Lu Ming, sialan. Menke berteriak. Kali ini, rencana awalnya adalah mengendalikan gunung awan angin sepenuhnya. Sayangnya, Lu Ming muncul entah dari mana dan benar-benar menghancurkan rencananya. Pada akhirnya, Lu Ming berhasil menguasai lebih dari setengah wilayah Gunung Fengyuan. Hal ini membuatnya sangat tidak senang. Kau ingin berbagi Gunung Fengyun denganku. Dalam mimpimu, sepertinya aku harus meminta bantuan Dewa Pelindung. Manke bergumam, lalu sosoknya melintas dan pergi. Setelah Lu Ming kembali, dia terus berkultivasi dalam pengasingan. Jadi, tubuh Dewa Purba terbagi menjadi 9 transformasi. Taktik Dewa Kuno yang saya peroleh sebelumnya memang belum lengkap. Lu Ming mengerutkan kening dan merenung. Setelah pertarungan dengan Menke, dia bertanya-tanya dan akhirnya keraguan di hatinya pun terpecahkan. Budidaya tubuh Dewa Primordial dibagi menjadi 9 transformasi. Taktik Dewa Kuno yang dimilikinya terbagi menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Mereka adalah transformasi pertama hingga ke-7, tetapi mereka kehilangan transformasi ke-8 dan ke-9. Oleh karena itu, ketika Lu Ming telah berkultivasi hingga puncak tubuh Dewa Kuno berbaju ungu, dia merasa bahwa masih ada tingkat di atasnya dan dia belum mencapai batasnya. Setiap terobosan adalah transformasi, dan tubuh dewa akan menjadi lebih kuat, itulah sebabnya disebut 9 transformasi. Sebenarnya, transformasi ke-9 bukanlah batasnya. Masih ada lagi yang harus dilakukan. Namun, terobosan setelah transformasi ke-9 berarti memasuki level yang mengerikan, semakin dekat dan dekat ke level para dewa asli. Kalau dipikir-pikir, bahkan jika dia berkultivasi hingga transformasi ke-9, dia masih jauh dari tubuh suci dewa primitif. Menke, misalnya, telah mencapai puncak transformasi ke-8. Ketika dia menggunakan tubuh dewa barbar, tingginya bisa mencapai 100.000 meter. Dengan perhitungan ini, bahkan jika dia berkultivasi hingga transformasi ke-9, tingginya hanya akan mencapai 1 juta meter. Namun, ketika Lu Ming berkultivasi di bawah patung Dewa Purba, dia dapat melihat para Dewa Purba bertarung di langit berbintang. Para Dewa Purba yang muncul di sana memiliki tinju yang lebih besar dari planet kehidupan. Seberapa besarkah sebuah planet yang memiliki kehidupan? 1.000.000 meter, jika dibandingkan dengan planet kehidupan, jauh lebih buruk. Itu seperti seekor semut jika dibandingkan dengan gunung setinggi 10.000 sang. Oleh karena itu, masih ada celah besar antara bentuk ke-9 dan tubuh dewa asli. Wajar jika ada lebih dari itu. Sepertinya saya harus mendapatkan taktik Dewa Kuno yang lengkap sesegera mungkin. Lu Ming bergumam. Di dunia ini, pasti ada orang lain yang mengolah taktik Dewa Kuno, dan versi lengkapnya kemungkinan besar akan muncul. Setelah itu, Lu Ming mengirimkan perintah untuk bertanya kepada orang-orang dari aliansi naga apakah mereka memiliki taktik Dewa Kuno yang lengkap. Sayangnya, setelah beberapa saat, mereka masih belum menemukan taktik Dewa Kuno yang lengkap. Lu Ming tidak punya pilihan lain selain memperluas cakupan pencariannya dan membeli versi lengkap taktik Dewa Kuno dari gunung terkenal lainnya. Tanpa taktik Dewa Kuno yang lengkap, tubuh Dewa Kunonya akan terhenti di puncak tubuh Dewa Kuno berbaju ungu. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu sejak pertempuran dengan Menke. Pada hari ini, Tianxing datang terburu-buru untuk menemui Lu Ming. Tuan Aliansi, sang penjaga ingin bertemu denganmu. Tianxing melaporkan dengan ekspresi serius. Sang penjaga. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Bab 3424 penjaga. Sekarang, Lu Ming memiliki pemahaman lebih baik tentang dunia ini. Bukannya dunia ini tidak dikelola oleh siapapun, tetapi dikelola oleh seseorang. Orang-orang yang bertanggung jawab adalah para penjaga. Total ada 13 penjaga, dan masing-masing gunung terkenal memiliki satu penjaga. Tentu saja, para penjaga biasanya tidak akan menunjukkan diri mereka dan tidak akan mengganggu siapapun. Mereka tidak akan ikut campur dalam pertempuran antara pasukan manapun, tidak peduli seberapa hebat gunung-gunung itu berperang dan seberapa hebat perang itu, dan akan membiarkan segala sesuatunya berkembang secara alami. Namun, mereka harus menjanjikan satu hal. Artinya, tidak ada kekuatan yang dapat melintasi 2 gunung terkenal itu.
Dengan kata lain, tidak peduli seberapa kuat faksi ini, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak dapat menduduki dua gunung terkenal pada saat yang sama. Paling-paling, kamu hanya dapat menduduki satu gunung terkenal. Ini pula yang menjadi alasan mengapa gunung awan angin masih bisa eksis. Kalau tidak, seandainya Gunung Fengyun sedang kacau dan gunung-gunung terkenal bersatu ikut campur dalam penyerangan, maka Gunung Fengyun sudah lama diduduki oleh kekuatan gunung-gunung terkenal lainnya. Lagi pula, beberapa gunung yang terkenal sangatlah kuat, dan pemimpin gunung dari gunung-gunung terkenal itu bahkan lebih sulit diduga. Di dunia ini, ada peringkat yang disebut peringkat Raja Dewa. Di dalamnya ada daftar 30 orang jenius yang terkuat. 30 ahli terkuat ini hampir merupakan Raja Dewa terkuat. Adapun Feng Yunsan, tidak ada satupun dari mereka yang ada dalam daftar. Bahkan Fusiu tidak termasuk. Mereka yang berada di dewan hampir semuanya berasal dari pegunungan terkenal yang telah menyatukan dunia. Mereka adalah kepala suku gunung atau wakil kepala suku gunung dari pegunungan terkenal tersebut. Namun, dengan kehadiran para pelindung, tidak peduli seberapa kuat gunung-gunung terkenal itu, mereka tidak akan mampu memperluas jangkauan mereka ke Gunung Fengyun. Ini karena para pelindung berada di atas level God King. Mereka adalah penguasa surgawi. Selain itu, dikatakan bahwa di atas para penjaga, ada tingkat manajemen yang lebih tinggi yang disebut petugas penegak hukum. Dikatakan bahwa ada total 3 petugas penegak hukum yang bertanggung jawab atas semua gunung yang terkenal. Namun, mereka bahkan lebih sulit dipahami dan jarang terlihat. Bingung, Lu Ming melangkah maju dan tiba di puncak sebuah gunung yang tinggi. Seorang pria setengah baya kekar dengan tangan di belakang punggungnya berdiri di puncak. Lu Ming memberi salam kepada Dewa Pelindung. Lu Ming mendarat dan menangkupkan tinjunya. Kau di sini. Suara berat terdengar saat para penjaga berbalik. Anda, melihat kemunculan sang pelindung, pupil mata Lu Ming tiba-tiba mengecil. Ia terkejut dan bingung. Hal ini dikarenakan penampilan dan bentuk tubuh Guardian terlalu mirip dengan orang barbar. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar orang barbar. Bagaimana ras barbar bisa menjadi penjaga dunia ini? Tunggu, Dewa Barbar Gunung. Pikiran Lu Ming berkecamuk. Ia memikirkan Gunung Dewa Barbar. Ada lorong di dalam Gunung Dewa Barbarian yang mengarah ke dunia ini. Mereka masuk melalui Gunung Dewa Barbarian. Mungkinkah orang ini ada hubungannya dengan ras Barbarian? Dalam sekejap, Lu Ming punya banyak pikiran. Mata sang penjaga bersinar terang dan dia tersenyum, kau bisa tahu kalau aku ada hubungan dengan ras barbar, kan? Sesuai dengan yang diharapkan. Hati Lu Ming bergetar. Dia hanya bisa menahan diri dan mengepalkan tinjunya. Aku heran mengapa Lord Protector memanggilku. Aku sudah mendengar tentang pertarunganmu dengan Menke. Kekuatanmu memang luar biasa. Aku telah menjaga Gunung Awan Angin selama beberapa tahun bintang dan telah melihat banyak ahli kesombongan surga, tetapi aku jarang melihat seseorang sekuat dirimu. Kata sang pelindung. Yang mulia terlalu baik, Lu Ming berkata, tetapi dia punya firasat buruk di hatinya. Kudengar kau, Menke, dan yang lainnya datang dari wilayah ras barbar, kan? Kalian masuk melalui lorong yang ditinggalkan oleh dewa ras barbar. The Guardian melanjutkan. Lu Ming tidak tahu apa yang ingin diungkapkan pihak lain dan hanya bisa mengangguk. Biar ku beritahu sesuatu. Aku adalah keturunan dewa barbarian yang legendaris. Kata sang pelindung. Jantung Lu Ming bergetar. Pupil matanya mengecil dan firasat buruknya semakin kuat. Dewa barbarian yang legendaris adalah leluhur ras barbarian, lanjut sang penjaga. Dia juga leluhurku. Dia datang ke sini sejak lama, tetapi sudah terlalu lama. Nyawa leluhurku telah habis dan dia telah meninggal. Aku telah menjaga tempat ini selama beberapa tahun. Aku tidak menyangka bahwa aku masih bisa menunggu seseorang dari ras yang sama untuk datang. Aku pasti harus menjaga mereka, bukan begitu? Setelah berkata demikian, sang penjaga menatap Lu Ming, ingin melihat ekspresinya. Ekspresi wajah Lu Ming tidak berubah, tetapi banyak pikiran berkecamuk dalam benaknya. Banyak hal menjadi jelas sekarang. Ternyata Guardian ini memiliki ras yang sama dengan ras Barbarian. Bisa juga dikatakan bahwa dia adalah seorang Barbarian. Tidak mengherankan bahwa setelah Menke menghilang selama beberapa waktu, kekuatannya telah meroket, terutama tubuh dewa primordialnya, yang telah melonjak dari puncak transformasi ke-6 ke puncak transformasi ke-8. Tentu saja karena The Guardian ia dapat berkembang dengan cepat. Bahkan armor tulang putih mungkin diberikan kepadanya oleh The Guardian.
Saya sangat puas dengan bakat Menke. Bakat ini jelas langka dalam sejarah bangsa barbar. Karena dia sudah datang ke sini, tentu saja saya harus memberinya keberuntungan agar dia dapat membantu bangsa barbar bangkit dan menjadi lebih kuat di masa depan. Membiarkannya mengendalikan gunung yang terkenal adalah keberuntungan yang luar biasa. Apakah Anda mengerti? The Guardian melanjutkan. Menjelang akhir, dia menekankan kata-katanya. Matanya berkedip dengan cahaya tajam. Lu Ming bukan orang bodoh. Dia tentu tahu apa yang dimaksud sang pelindung. Menke harus mendapatkan gunung awan angin. Hehe, pada saat itu, Lu Ming tiba-tiba tertawa. Apa yang kau tertawakan? Kata The Guardian dengan dingin. Jika Menke ingin menduduki Gunung Fengyun, caranya sangat mudah. Biarkan dia menantangku. Jika dia bisa mengalahkanku, aku tentu akan menyerahkan Gunung Fengyun. Jika tidak, tidak perlu bicara lagi. Kata Lu Ming. Bagaimana bisa begitu mudah membuatnya menyerahkan Gunung Fengyun? Kamu tidak mengerti apa maksudku. Wajah sang penjaga berubah gelap total, dan cahaya dingin di matanya menjadi lebih intens. Memangnya kenapa kalau aku mengerti, dan bagaimana kalau aku tidak mengerti? Menke menginginkan gunung awan angin. Bermimpilah. Lu Ming berkata dengan dingin. Ledakan. Tiba-tiba, aura mengerikan keluar dari tubuh Guardian, menekan tubuh Lu Ming. Aura itu sangat berat. Tubuh Lu Ming gemetar dan dia hampir berlutut. Mengaum. Lu Ming mengeluarkan raungan marah dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan tekanan itu. Namun, tubuhnya masih sedikit gemetar. Tuhan yang surgawi. Kultivasi sang pelindung sudah pasti berada di alam dewa surgawi. Lebih jauh lagi, dia sudah pasti bukan di tahap pertama atau kedua alam dewa surgawi biasa. Dia bahkan lebih kuat. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki tekanan yang mengerikan seperti itu. Sepertinya kamu ingin mati, kata sang penjaga dengan dingin. Kau berani membunuhku. Jangan berpikir kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan hanya karena kau adalah The Guardian. Masih ada petugas penegak hukum di atasmu. Para pelindung tidak diperbolehkan ikut campur dalam konflik internal pegunungan yang terkenal itu. Kamu telah melanggar peraturan. Jika petugas penegak hukum mengetahuinya, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Terlebih lagi, ketika aku keluar tadi, seluruh aliansi manusia naga kembali menemui petugas penegak hukum. Jika kamu menyerangku, aku jamin petugas penegak hukum pasti akan tahu. Lu Ming berteriak. Kau, berani sekali kau. Niat membunuh sang penjaga meledak. Dia berteriak dingin dan tekanan meningkat. Seolah-olah gunung dan lautan runtuh menimpa Lu Ming. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia mundur. Dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Bab 3425, versi lengkap dari taktik Dewa Kuno. Lu Ming terluka oleh aura sang penjaga, tetapi tatapan matanya tidak mau menyerah. Dia melotot ke arah sang penjaga dan berteriak, kaulah yang berani. Kaulah yang terang-terangan pilih kasih dan melanggar aturan. Lu Ming meraung. Dia tak kenal takut saat menatap sang penjaga. Pada saat ini, dia tidak bisa mundur sama sekali. Mata sang penjaga dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak sabar untuk menamparkan Lu Ming sampai mati, tetapi dia tidak berani melakukannya. Lagi pula, dia tidak dapat melakukan apapun yang dia inginkan di dunia ini. Menjaga Gunung Fengyun hanyalah sebuah misi baginya. Ia juga harus mendengarkan orang lain. Secara bertahap, aura sang penjaga memudar, dan dia menampakkan senyum dingin. Anak muda, kamu tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Aku harap kamu bisa sendiri. Dengan itu, The Guardian melangkah maju dan berubah menjadi aliran cahaya, meninggalkan tempat itu. Lu Ming menghela napas panjang lega dan menyadari bahwa dirinya basah oleh keringat dingin. Setelah itu, Lu Ming mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa sang pelindung Gunung Fengyun adalah keturunan leluhur barbar. Untungnya, di dunia ini, sang pelindung tidak dapat menyembunyikan kebenaran dari dunia dan ada petugas penegak hukum di belakangnya. Namun, Lu Ming merasa masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Mari kita kembali dulu dan lakukan semuanya selangkah demi selangkah. Bahkan pelindung ini tidak akan berani mencampuri urusan gunung awan angin dengan begitu berani. Paling-paling, dia akan membantu manusia meningkatkan kekuatannya, tetapi selama kekuatanku terus meningkat, aku tidak akan takut pada apapun. Lu Ming merenung sejenak sebelum melangkah keluar dan kembali ke lembah tempat aliansi naga berada. Tuan aliansi,
Saya menemukan taktik dewa kuno yang Anda inginkan. Tepat saat dia kembali, seorang pemuda tersenyum dan terbang ke depan. Nama pemuda ini adalah Boyi. Ia adalah salah satu dari 4 tuan muda yang pernah bertarung dengan Menke. Kemudian, ia bergabung dengan Lu Ming dan menjadi salah satu dari 2 wakil kepala aliansi naga. Boyi telah lama berkecimpung di dunia ini dan memiliki jaringan yang luas, maka pencarian taktik dewa kuno diserahkan kepada Boyi. Saya menemukan taktik dewa kuno. Mata Lu Ming berbinar. Ya, tetapi pihak lain ingin bertemu langsung dengan Anda untuk membicarakan harganya. Kata Boyi. Oh, di mana dia? Lu Ming bertanya. Tidak jauh lagi. Ketua aliansi, ikuti aku. Setelah Boyi berkata demikian, dia terbang ke suatu arah dan Lu Ming mengikutinya. Dalam perjalanan, Lu Ming mengetahui bahwa penjual taktik dewa kuno bukanlah seorang jenius dari Gunung Awan Angin, tetapi dari gunung terkenal lainnya. Tidak lama kemudian, seorang pemuda berdiri di puncak gunung di hadapan mereka. Gunung Awan Angin sangat besar. Itu sebenarnya adalah pegunungan yang sangat besar. Tentu saja, ada gunung, gunung tinggi, ngarai, dan danau di atasnya. Kalau begitu saya permisi dulu, Ketua Aliansi. Boyi menangkupkan tinjunya dan pergi. Lu Ming terbang dan mendarat di puncak gunung. Kami memberi penghormatan kepada Master Aliansi Lu. Pemuda itu menangkupkan tinjunya saat melihat Lu Ming. Saudaraku, sama-sama. Kudengar kau memiliki taktik dewa kuno yang lengkap. Lu Ming bertanya. Benar sekali. Aku memiliki taktik dewa kuno yang lengkap. Aku dapat mengolahnya hingga transformasi ke-9, puncak tubuh dewa kuno yang berlapis emas. Kata pemuda itu. Tubuh dewa kuno berlapis emas. Mata Lu Ming berkedip. Dia akhirnya tahu apa transformasi ke-9 dari tubuh dewa kuno itu. Sebutkan harga Anda. Lu Ming langsung ke intinya dan bertanya tentang harga. Saya butuh 5.000 kristal dewa purba. Kata pemuda itu. 5.000. Mata Lu Ming berbinar. Harga ini memang sangat tinggi. Seberapa berharganya kristal-kristal surgawi purba itu? Di gunung yang berangin, seseorang hanya dapat membentuk 1 buah setiap 10 tahun. Bahkan di gunung yang terkenal, itu adalah jumlah yang sangat besar. Kecuali seseorang merupakan pemimpin suatu kekuatan, orang normal akan membutuhkan waktu setidaknya beberapa ribu tahun untuk mengumpulkan 5.000 kristal dewa purba. Namun, Lu Ming sekarang memiliki banyak kristal surgawi purba. Dia tidak peduli sama sekali. 5.000 kristal dewa purba itu bagus, tapi bagaimana aku tahu kalau tubuh dewa kuno yang kau keluarkan itu lengkap? Atau, apakah itu benar? Lu Ming berkata dengan dingin. Itu mudah. Master Aliansi, Anda hanya perlu melihatnya. Saya percaya bahwa dengan status Anda tidak akan berbohong kepada saya tentang taktik dewa kuno. Pemuda itu tersenyum. Dia mengeluarkan sebuah buku kuno dan melemparkannya ke Lu Ming. Lu Ming mengulurkan tangan untuk mengambil buku itu. Di permukaan buku itu, tertulis kata-kata, taktik dewa kuno. Lu Ming membukanya dan membacanya. Halaman pertama memperkenalkan tingkatan tubuh dewa kuno. Tubuh dewa kuno, seperti tubuh dewa primordial lainnya, terbagi menjadi 9 transformasi. Berdasarkan warna sisiknya, mereka dibagi menjadi 9 tingkatan, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, cian, biru, ungu, perak, dan emas. Di balik tubuh dewa kuno berbaju besi ungu terdapat tubuh dewa kuno berbaju besi perak dan tubuh dewa kuno berbaju besi emas. Jantung Lu Ming berdebar kencang dan dia cepat-cepat membalik-balik halamannya. Dia tidak mempelajarinya secara rinci, tetapi hanya melihat secara kasar apakah itu benar atau tidak. 7 transformasi pertama, dari tubuh dewa kuno berbaju zirah merah ke tubuh dewa kuno berbaju zirah ungu, persis sama dengan Lu Ming. Kemudian, Lu Ming beralih ke tubuh dewa kuno berbaju zirah perak dan berbaju zirah emas. Dengan pemahaman Lu Ming tentang taktik dewa kuno, sangat mudah untuk membedakan antara yang asli dan yang palsu. Jika itu palsu, Lu Ming dapat dengan mudah mengetahuinya. Namun, setelah melihatnya, Lu Ming menyadari bahwa itu benar dan tidak ada masalah. Baiklah, aku akan menggunakan taktik dewa kuno ini. Ini 5.000 kristal dewa purba. Lu Ming melambaikan tangannya dan sebuah cincin penyimpanan terbang keluar. Cincin itu berisi 5.000 kristal surgawi primordial. Pemuda itu mengambilnya dan mengamatinya dengan indera spiritualnya. Ia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Master Aliansi Lu. Saya pamit dulu."
Pemuda itu menangkupkan tinjunya dan pergi. Tak lama kemudian, pemuda itu tiba di tempat tersembunyi di Gunung Fengyun. Ada sosok kekar duduk bersila di tempat ini. Jika Lu Ming melihatnya, dia pasti akan terkejut, karena sosok ini adalah penjaga Gunung Fengyun. Salam, pelindung. Pemuda itu memberi hormat pada sang pelindung. Apakah kamu sudah menyelesaikan masalahnya? Sang penjaga membuka matanya dan bertanya. Sudah selesai. Lu Ming tidak punya kecurigaan. Pria muda itu menjawab. Bagus sekali. Saya hanya mengubah pesanan sedikit, jadi dia tentu tidak dapat melihat kekurangannya. Hehe, silakan. Ini milik Anda. Sang penjaga mencibir dan melambaikan tangannya. Sebuah cincin penyimpanan terbang keluar. Pemuda itu sangat gembira saat mengambilnya. Ia membungkuk dan pergi. Lu Ming, aku akan memastikan kau mati dengan kematian yang mengerikan. The Guardian mencibir. Tentu saja, Lu Ming tidak menyadari semua ini. Dia kembali ke pengasingannya dan mengeluarkan taktik dewa kuno untuk mempelajarinya secara terperinci. Beberapa hari kemudian, dia hampir sepenuhnya mempelajarinya dan mulai mengolahnya. Dia telah mencapai puncak tubuh dewa kuno bersirah ungu. Jika dia melangkah maju, dia akan memiliki tubuh dewa kuno bersirah perak, yang merupakan transformasi ke-8 dari tubuh dewa purba. Namun, tidak mudah untuk mengembangkan transformasi ke-8 dari transformasi ke-7. Itu sangat sulit. Bahkan jika dia memiliki kristal dewa purba, itu sama saja. Dia butuh waktu untuk berlatih dan dia tidak bisa mencapainya dalam sehari. Jika tidak, akan ada lebih banyak orang yang telah mencapai transformasi ke-8 di antara banyak jenius di Gunung Fengyun. Jika itu adalah pemimpin pasukan, mata prajurit, Liu Tianxin, dan yang lainnya, mereka pasti akan memiliki banyak kristal surgawi primitif. Namun, tubuh surgawi primitif itu macet dan tidak dapat menembus transformasi ke-8. Ini menunjukkan betapa sulitnya untuk menerobos. Bab 3426 Ular Ajaib Pemakan Emas. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Selama beberapa bulan ini, Lu Ming telah memahami taktik dewa kuno dan menyempurnakan kristal surgawi purba. Namun, ia belum membuat terobosan apapun dan tidak membuat banyak kemajuan. Lu Ming tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa ia tidak akan bisa makan tahu panas jika ia tidak sabar. Ia perlu memolesnya perlahan-lahan. Pada saat ini, Lu Ming menerima berita bahwa Menke memimpin Liga Barbar untuk menyerang Liga Naga dan ingin merebut wilayah Liga Naga. Manke, apa yang sebenarnya kau lakukan? Mata Lu Ming berkedip. Menke tidak bisa berbuat apa-apa padanya, jadi mengapa dia menyerang? Lu Ming tidak banyak berpikir. Dia mengakhiri pengasingannya dan memimpin orang-orang dari aliansi naga untuk bertarung. Di suatu tempat di Gunung Fengyun, sejumlah besar kesayangan surga sedang bertarung. Menke memimpin sekelompok orang dan berdiri tinggi di langit, menyaksikan pertempuran dari jauh. Mereka di sini. Menke bergumam, matanya berbinar saat dia memandang ke depan. Dari sisi lain, beberapa aliran cahaya mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat berikutnya, beberapa sosok muncul di langit. Sosok-sosok ini tentu saja Lu Ming dan yang lainnya. Manke, kamu cari masalah lagi. Lu Ming melihat Manke dan berteriak dingin. Kau tidak punya malu untuk menyombongkan diri. Terakhir kali, kau tidak mampu mengalahkanku. Jika kau tidak mengandalkan makhluk logam itu, aku akan mampu membunuhmu dengan jentikan tanganku. Menke mendengus dingin. Jika kita berada di level yang sama, aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu jari. Jawaban Lu Ming membuat wajah Manke menjadi muram, tetapi kemudian dia mencibir dan berkata, Lu Ming, kau tidak punya kesempatan jika kau ingin aku melawanmu di level yang sama. Namun, aku punya kesempatan jika makhluk metalikmu tidak bisa membantumu. Setelah berkata demikian, Menke menangkupkan tinjunya ke arah pemuda berjubah hitam di sampingnya dan berkata, Saudara Fang, tunggu sebentar. Aku akan menyerahkan makhluk logam milik pihak lain itu ke tanganmu. Jangan khawatir. Pemuda berjubah hitam itu tersenyum tipis dan melangkah maju. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap pemuda berjubah hitam itu. Yang paling menarik perhatian adalah ular yang melilit lengannya. Itu adalah ular logam. Seluruh tubuhnya memancarkan kilau metalik. Itu pasti terbuat dari logam dan bukan makhluk hidup yang terbuat dari daging dan darah. Akan kutunjukkan kepadamu kekuatan ular ajaib pemakan emasku.
Suara dingin pemuda berjubah hitam itu terdengar. Kemudian, dengan lambaian tangannya, ular logam itu terbang keluar. Setelah terbang keluar, ular logam itu membesar dengan cepat, menjadi ular raksasa yang panjangnya puluhan ribu meter. Ular raksasa itu membuka mulutnya, dan muncullah mulut yang besar. Mulut itu seperti lubang hitam, dan benar-benar memancarkan daya isap yang mengerikan. Bas, wus. Pada saat ini, senjata suci yang dikendalikan oleh banyak jenius dalam pertempuran mulai bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak bisa mengendalikan pedangku. Tidak bagus. Para pemuda itu terkejut dan berteriak ketakutan. Mereka mencoba mengendalikan senjata-senjata suci itu dengan sekuat tenaga, tetapi sesaat kemudian, sebuah pemandangan yang mencengangkan terjadi. Senjata-senjata suci orang-orang itu lepas kendali dan terbang ke arah mulut ular raksasa itu. Kemudian, mereka semua memasuki mulut ular raksasa itu dan menghilang. Mereka yang kehilangan senjata surgawi mereka secara alami adalah paragon di pihak Lu Ming. Orang-orang ini telah kehilangan senjata surgawi mereka dan terkejut. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan diserang oleh aliansi barbar. Lebih dari 10 orang tidak dapat melawan dan terbunuh di udara. Mundur, mundur, teriak Lu Ming. Orang-orang dari aliansi naga tidak melanjutkan pertempuran dan mundur. Hahaha, ular iblis pemakan emasku pandai memakan logam. Ia bahkan bisa menelan senjata suci dalam satu gigitan. Pemuda berjubah hitam itu tertawa. Sungguh menakjubkan. Ia benar-benar dapat menelan begitu banyak artefak suci dalam sekali teguk. Mata Lu Ming berkedip. Ketika Qiu-Qiu memakan artefak dewa, ia akan menggigitnya sedikit demi sedikit. Ular logam ini telah menelan begitu banyak artefak dewa sekaligus, makannya sangat bagus. Fang Lin, kau Fang Lin. Pada saat ini, Boyi yang berada di samping Lu Ming berteriak keras. Boyi, kamu kenal orang ini? Lu Ming bertanya. Aku pernah melihatnya sebelumnya, ketua aliansi. Namanya Fang Lin. Dia sama sekali bukan dari Gunung Fengyun. Dia seorang ahli dari gunung terkenal lainnya, Gunung Qitong. Kata Boyi. Orang-orang Qitongshan. Ekspresi Lu Ming berubah. Fang Lin, ada aturan di dunia ini yang melarangmu mengganggu orang-orang dari gunung terkenal lainnya. Kamu berasal dari Gunung Qitongshan, tetapi kamu mengganggu urusan Gunung Winklutku. Kamu sudah melanggar aturan. Boyi berteriak. Kapan aku melanggar aturan? Menke dan aku adalah teman baik, jadi apa salahnya membantunya? Lagi pula, aku tidak akan menyerang orang-orangmu. Aku membawa ular ajaib pemakan emasku ke sini untuk mencari logam untuk dimakan. Itu tidak melanggar aturan, kan? Fang Lin mencibir. Kamu tidak masuk akal. Aku akan melaporkanmu ke Guardians. Boyi berteriak. Pergilah, aku tidak perlu takut pada apapun. Fang Lin mencibir. Sikapnya yang tak kenal takut membuat ekspresi Boyi berubah masam. Boyi, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kata Lu Ming. Masalah ini mungkin telah disetujui secara diam-diam oleh The Guardian. Bahkan jika dia berbicara dengan The Guardian, itu tidak akan membantu. Lu Ming, mari kita akhiri ini hari ini. Pada saat ini, Menke berteriak dan melangkah maju. Tubuhnya membengkak dengan cepat saat dia menggunakan tubuh Dewa Barbar, berubah menjadi Dewa Barbar raksasa yang tingginya 100.000 meter. Dia mengepalkan tinjunya dan sebuah pedang tempur perunggu muncul di tangannya. Dia menebas Lu Ming. Bertarung. Lu Ming tidak kenal takut. Dia juga menggunakan tubuh dewa kunonya dan berubah menjadi dewa kuno berbaju besi ungu setinggi 10.000 meter. Pada saat yang sama, Qiu-Qiu menggeliat dengan cepat dan berubah menjadi baju besi yang menutupi tubuh Lu Ming. Pada saat yang sama, telapak tangan Lu Ming mulai menggeliat dan berubah menjadi pedang tempur yang besar. Lu Ming dan Qiu-Qiu menggunakan kekuatan penuh mereka saat mereka menyerang. Asyik. Pedang pertempuran itu menebas dan bertabrakan dengan gerakan Menke, menimbulkan suara keras. Tubuh Menke bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Makhluk hidup metalik. Itu benar-benar makhluk hidup metalik. Sungguh makhluk hidup metalik yang kuat. Ular kecil, telanlah untukku. Fang Lin mengeluarkan raungan keras dengan ekspresi serakah di wajahnya. Ya, ular raksasa itu mendesis dan memutar tubuhnya yang besar, menyerang Lu Ming. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya, yang seperti lubang hitam, dan kekuatan hisap yang kuat menyelimuti tubuh Lu Ming. Diselimuti oleh kekuatan hisap ini, Lu Ming baik-baik saja. Namun, Qiu-Qiu, yang menutupi tubuhnya, berubah. Ia menggeliat dengan cepat,
seolah-olah ia tidak dapat mempertahankan penampilan baju besinya dan akan kembali ke bentuk aslinya. Itu berguna. Manke sangat gembira. Hahaha, makhluk metalik yang kuat sekali, jadilah makanan ular kecilku. Ular ajaib penggigit emas adalah raja makhluk metalik. Ia tidak hanya bisa memakan artefak dewa, tetapi juga bisa memakan makhluk metalik lainnya. Fang Lin tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia melihat Qiu-Qiu dimakan. Terlebih lagi, setelah memakan Qiu-Qiu, ular ajaib pelahap emasnya akan menjadi lebih kuat. Hualala, Qiu-Qiu di tubuh Lu Ming menggeliat cepat dan berubah menjadi bola besar, terbang menuju ular ajaib pemakan emas. Bola-bola, Lu Ming terkejut. Aku baik-baik saja. Ular ini kelihatannya lesat. Aku akan memakannya. Pada saat ini, suara Qiu-Qiu bergema di benak Lu Ming. Dia langsung merasa tenang. Pada saat ini, Manke berhenti menyerang. Dia ingin melihat makhluk logam Lu Ming dimakan dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Kemudian, dia akan menekan Lu Ming dan membiarkan dia mengerti konsekuensi jika menentangnya. Qiu-Qiu hendak terbang ke mulut ular ajaib pemakan emas. Bab 3427, Ledakan Ki Surgawi. Qiu-Qiu dengan cepat terbang ke arah ular ajaib pemakan emas dan hendak ditelannya. Namun, pada saat ini, mata ular iblis pemakan emas itu dipenuhi dengan ketakutan. Tubuhnya yang besar sedikit bergetar, dan daya tarik di mulutnya menghilang seketika. Ya, lalu, ular ajaib pemakan emas itu menjerit beberapa kali, berbalik, dan lari bagaikan tikus yang melihat kucing. Semua orang tercengang saat melihat ini. Mengapa ular ajaib pemakan emas yang beberapa saat lalu begitu sombong, berbalik dan lari dalam sekejap mata? Apa yang sedang terjadi? Sudah terlambat untuk lari sekarang. Qiu-Qiu mengeluarkan suara lembut. Tubuhnya langsung melesat keluar dan mendarat di tubuh ular ajaib pemakan emas. Kemudian, ia dengan cepat menggeliat dan berubah menjadi genangan cairan logam, menutupi tubuh ular ajaib pemakan emas. Ular ajaib pemakan emas itu berjuang mati-matian, tetapi sia-sia. Dalam beberapa tarikan napas, Qiu-Qiu telah sepenuhnya menyelimuti ular ajaib pemakan emas itu. Kemudian, ular itu bergerak beberapa kali, dan Qiu-Qiu berubah menjadi bola logam besar, melayang di udara. Semua orang tercengang. Ular ajaib pemakan emas dimakan. Ular iblis pemakan emas tadi masih terlihat ganas dan ingin memakan Qiu-Qiu. Tanpa diduga, ular itu dimakan oleh Qiu-Qiu dalam sekejap mata. Qiu-Qiu bergerak dan terbang ke sisi Lu Ming. Ia bahkan membuka mulutnya dan bersendawa. Raja makhluk metalik yang mana? Dia tidak lebih dari ini. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Pupil mata Fang Lin semakin membesar. Matanya merah. Akhirnya, dia melolong liar, ular ajaib pemakan emasku. Aku ingin kau mati. Sebelum aumannya menghilang, Fang Lin telah menyerang Lu Ming. Dia berubah menjadi tubuh dewa purba yang besar dan menyerang Lu Ming. Transformasi ke-8 tubuh dewa primordial. Lu Ming terkejut. Yang mengejutkannya, Fang Lin telah mengolah tubuh dewa purba hingga transformasi ke-8. Kemampuannya sangat mengejutkan. Bola-bola, jantung Lu Ming berdebar kencang. Qiu-Qiu mendarat di tubuhnya dan membentuk baju besi yang menyelimutinya. Pedang tempur semacam itu kembali mengembun. Lalu dia menebas dengan pedangnya. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras. Tubuh suci Fang Lin bergetar hebat. Dia mendengus pelan dan mundur dengan panik sambil menyemburkan seteguk darah segar. Jadi faktor kekuatan surgawi asal baru saja terbangun untuk ketiga kalinya. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Fang Lin baru saja membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal untuk ketiga kalinya. Kekuatan tempurnya bahkan tidak sebaik Menke. Tentu saja, dia tidak dapat menahan pedang Lu Ming. Nak, kembalikan ular ajaib pemakan emasku. Fang Lin meraung keras dengan mata memerah. Dia sudah dimakan, bagaimana aku bisa mengembalikannya? Kata Lu Ming. Kalau begitu berikan aku bentuk kehidupan logammu, dan aku akan melupakan masalah hari ini. Fang Lin berteriak keras. Matanya dipenuhi keserakahan. Qiu-Qiu tidak hanya bisa memakan ular ajaib pemakan emasnya, tetapi juga memiliki kekuatan tempur yang kuat. Hatinya terbakar oleh kegembiraan. Apa kau bodoh? Sekarang setelah kau dikalahkan olehku, aku tidak ingin melepaskannya bahkan jika kau menginginkannya. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia melangkah maju dan menyerang Fang Lin. Lu Ming, jika kau berani menyentuhku, aku, Qi Tongshan, tidak akan membiarkanmu pergi. Ekspresi Fang Lin berubah saat dia mulai mengancam.
Bodoh. Lu Ming berkata dengan dingin sambil mengayunkan pedangnya. Aliran cahaya pedang yang besar dan dahsyat menebas ke arah Fang Lin. Fang Lin sangat terkejut dan mundur dengan panik. Pada saat yang sama, Menke juga bergerak. Dia mengayunkan pedang tempur perunggunya secara horizontal dan menghalangi cahaya pedang Lu Ming. Saudara Fang, kita tidak bisa melakukannya hari ini. Mari kita mundur dulu. Menke mengirimkan transmisi suara ke Fang Lin. Menjijikkan. Fang Lin melolong. Ia merasa sangat marah di dalam hatinya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak sebanding dengan Lu Ming. Tidak ada yang bisa ia lakukan bahkan jika ia tetap tinggal. Aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Tunggu saja. Fang Lin meraung marah. Dia berbalik dan pergi. Ayo pergi. Menke juga berbalik dan pergi bersama orang-orang aliansi barbar. Lu Ming tidak mengejarnya. Dia belum membuat terobosan besar dalam kekuatannya. Bahkan jika dia ingin bertarung, dia setara dengan Menke. Tidak perlu bertarung. Dia membawa anak buahnya kembali ke Liga Naga dan memerintahkan para penjaga untuk berjaga-jaga seandainya kaum barbar menyerang lagi. Saya akan melapor ke The Guardian. Boyi marah dan ingin melaporkan hal ini ke The Guardian agar Menke dan Fang Lin dapat dihukum. Lu Ming tidak menghentikannya, meskipun dia tahu bahwa tidak ada gunanya bahkan jika dia melaporkannya. Masalah ini pasti telah disetujui secara diam-diam oleh The Guardian. Tetapi jika mereka melaporkannya, setidaknya para penjaga tidak akan bersikap sombong dan kurang ajar. Benar saja, setelah beberapa saat, Menke tidak dihukum. Di sisi lain, Lu Ming terus berkultivasi, berusaha keras untuk menerobos secepat mungkin. Dia telah menyinggung Fang Lin hari ini, jadi kemungkinan besar dia tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja. Fang Lin bukanlah kelompok orang yang paling berkuasa di Qitongshan. Orang yang paling berkuasa di Qitongshan adalah kepala suku gunung dan wakil kepala suku gunung. Gunung Qitong adalah gunung yang terkenal dan bersatu. Kepala suku gunung Qitong memiliki kekuatan yang tak terduga. Beberapa kepala suku gunung di bawahnya juga sangat kuat. Mereka berada di peringkat 30 teratas, dan mungkin tidak lebih lemah dari Menke. Jika mereka bertarung, Lu Ming tidak akan percaya diri meskipun dia memiliki QQ. Dia harus terus maju. Tak lama kemudian, 1 bulan lagi telah berlalu. Qitongshan dan Menke belum juga bergerak. Ledakan, ledakan, ledakan. Kali ini, Lu Ming sedang berkultivasi dalam pengasingan ketika dia tiba-tiba merasakan bumi berguncang. Seolah-olah seluruh gunung awan angin berguncang. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Gunung Fengyun adalah salah satu gunung yang terkenal. Gunung itu adalah tempat lahirnya roh Dewa Purba. Gunung itu sangat besar dan kokoh, tidak seperti gunung-gunung di dunia luar. Keberadaan macam apa yang dapat menyebabkan gunung awan angin berguncang? Ini tidak dapat dipercaya. Bahkan seorang ahli Dewa Surgawi akan kesulitan menggoyahkan sudut Gunung Fengyun, apalagi seluruh Gunung Fengyun. Lu Ming mengakhiri pengasingannya dan pergi keluar. Bukan hanya dia saja, seluruh aliansi naga juga merasakannya, dan semuanya memperlihatkan ekspresi terkejut. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, Gunung Fengyun bergetar lagi. Orang bisa dengan jelas merasakan bahwa tanah di bawah kaki mereka bergetar. Seolah-olah ada binatang raksasa yang mengerikan menggerakkan tubuhnya di dalam Gunung Fengyun. Apa yang terjadi? Mungkinkah Gunung Fengyun telah melahirkan roh Dewa Purba yang mengerikan lainnya? Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal itu dalam benaknya. Saat memikirkan hal ini, hati Lu Ming bergetar. Jika memang begitu, itu pasti akan menjadi kejadian yang mengejutkan. Di alam semesta purba saat ini, roh dewa yang asli tidak lagi terlihat. Jika roh dewa asli yang sebenarnya muncul, itu pasti akan menjadi peristiwa besar yang akan mengejutkan seluruh alam semesta purba. Roh-roh dewa purba terlalu kuat. Salah satu dari mereka adalah ahli puncak di alam semesta purba, eksistensi mengerikan yang dapat mengguncang langit berbintang. Gunung awan angin bergetar sesaat sebelum kembali ke keadaan tenang. Mungkinkah itu ledakan Ki Surgawi? Pada saat ini, Boyi berbicara, dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Ledakan Ki Surgawi. Lu Ming tampak bingung. Akan tetapi, banyak pula orang lain yang jelas telah mendengarnya sebelumnya, dan mereka pun memperlihatkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Master Aliansi, 13 gunung telah melahirkan dewa-dewa primitif. Oleh karena itu, ada kristal-kristal dewa primitif yang mengerikan di pegunungan.
Seiring berjalannya waktu, ki dewa primitif di pegunungan akan terkumpul hingga ke puncak dan kemudian meledak. Orang-orang menyebutnya ledakan ki dewa. Boyi menjelaskan, bab 3428, begitu banyak kristal surgawi purba. Ledakan ki surgawi, apakah akan menimbulkan dampak besar? Ekspresi Lu Ming berubah. Jika seluruh ki dewa di dalam Gunung Fengyun meledak, akankah itu menyebabkan pukulan yang menghancurkan bagi Gunung Fengyun? Tidak akan banyak berpengaruh. Ki surgawi di gunung akan secara otomatis menemukan area yang lemah dan kemudian meletus. Namun lokasi pastinya tidak selalu pasti, jadi sulit untuk menentukannya. Ki surgawi dari gunung-gunung terkenal meletus tanpa pola apapun. Ada jeda yang panjang di antara setiap letusan. Saya tidak menyangka bahwa kita bisa menunggu ki surgawi meletus di Gunung Fengyun. Boyi amat terkesima, wajahnya pun makin gembira. Mungkinkah ledakan ki surgawi ini merupakan sebuah kesempatan? Lu Ming bertanya. Tentu saja, bagian dalam gunung yang terkenal itu melahirkan roh dewa primitif. Roh itu dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan dan tidak seorang pun dapat masuk untuk menjelajahinya. Aku khawatir bahkan para dewa puncak akan tertimpa kematian jika mereka masuk. Oleh karena itu, tidak seorang pun tahu apa yang ada di dalam gunung yang terkenal itu. Namun, untuk dapat melahirkan dewa primitif, orang hanya dapat membayangkan situasi seperti apa yang ada di dalam gunung yang terkenal itu. Mereka pasti dapat melahirkan harta yang tak terbayangkan. Adapun kristal dewa primitif, tidak perlu disebutkan. Saya khawatir jumlahnya tidak terhitung. Setiap kali ki surgawi meledak, akan ada sejumlah besar kristal surgawi purba yang meledak dari dalam gunung-gunung yang terkenal itu. Bahkan mungkin ada harta karun lain yang lebih berharga yang meledak pada saat yang sama. Ini benar-benar kesempatan yang luar biasa. Kata Boyi. Harta karun di dalam pegunungan yang terkenal. Mendengar ini, mata Lu Ming bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Jika memang begitu, aku khawatir para ahli dari gunung terkenal lainnya akan datang untuk memperjuangkannya. Tidak, ada aturan di dunia ini. Gunung-gunung yang terkenal tidak boleh saling bertarung dan mengganggu. Meletusnya ki surgawi adalah urusan Gunung Fengyun, dan itu juga merupakan kesempatan bagi kita. Tidak peduli seberapa tamaknya orang-orang dari gunung-gunung terkenal lainnya, mereka tidak dapat menyerang. Kata Boyi, baguslah. Segera atur orang-orang untuk menemukan tempat di mana ki surgawi mungkin meletus. Kita harus menemukan tempat itu sebelum aliansi barbar melakukannya. Lu Ming memberi instruksi. Orang-orang dari aliansi naga mulai bergerak. Selama periode waktu ini, mereka tidak perlu membentuk kristal dewa purba. Mereka hanya perlu menemukan tempat-tempat di mana ki dewa dapat meledak. Pada saat yang sama, orang-orang dari aliansi barbar juga mulai bergerak, mencari di seluruh pegunungan. Kedua belah pihak akan berbenturan satu sama lain dari waktu ke waktu, dan akan terjadi konflik kecil yang terus-menerus. Seiring berjalannya waktu, Gunung Fengyun bergetar semakin hebat. Tidak lama kemudian, ki surgawi pun meledak. Pada hari ini, Lu Ming menerima laporan bahwa mereka telah menemukan tempat yang diduga mengalami wabah. Lokasi itu sebenarnya berada di kaki Gunung Awan Angin. Lu Ming segera bergegas datang bersama anak buahnya. Di kaki gunung di sebelah selatan Gunung Awan Angin, terdapat tumpukan batu. Selama kurun waktu tersebut, ki surgawi telah mengalir keluar dari tumpukan batu tersebut. Ki surgawi telah menjadi sangat padat dan memenuhi udara seperti kabut. Tempat ini kemungkinan merupakan titik lemah. Ki surgawi di dalam Gunung Awan Angin mengalir ke arah ini, itulah sebabnya situasi seperti itu terjadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika Lu Ming tiba, daerah itu masih sedikit berguncang. Lu Ming bahkan melihat tanah naik turun seolah-olah ada binatang prasejarah yang hendak keluar dari tanah. Hah! Pada saat ini, tatapan Lu Ming tertuju ke arah lain. Di arah itu, sinar cahaya pelangi terbang di atasnya. Orang-orang barbar ada di sini. Lu Ming bergumam. Suara mendesing. Dari sisi itu, sekumpulan sosok pada terbang mendekat, dan yang memimpin mereka adalah Menke. Menke dan orang-orang aliansi barbar berhenti di kejauhan dan menghadapi aliansi naga. Manke, kami menemukan tempat ini lebih dulu. Teriak Boyi. Kau yang menemukannya lebih dulu. Lucu sekali. Kami yang menemukan tempat ini lebih dulu, tetapi saat orang-orangku melaporkannya kepadaku, kaulah yang menempati tempat ini lebih dulu. Sekarang setelah kami di sini, kau boleh pergi. Manke tersenyum tipis.
Betapa tidak tahu malunya. Boyi berteriak dingin. Pihak lain jelas-jelas berbohong. Lu Ming tidak banyak bicara. Tidak ada yang mau melepaskan ledakan Ki Surgawi kali ini. Bahkan jika orang-orang barbar menemukannya terlebih dahulu, dia tidak akan melepaskannya. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang barbar. Tidak ada gunanya berkata lebih banyak lagi, biarkan kekuatan berbicara sendiri. Kali ini, mari kita singkirkan orang-orang barbar itu sepenuhnya. Mata Lu Ming berkilat dingin. Pada saat yang sama, mata Man Ke dipenuhi dengan niat membunuh. Kedua belah pihak berdiri dalam kebuntuan, menunggu dengan tenang ledakan Ki Surgawi. Waktu berlalu dengan cepat, hari demi hari pun berlalu. Semakin hari, getaran di area ini semakin hebat. Sangat cepat, waktu setengah bulan berlalu. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar suara gemuruh keras dari dalam tanah, tanah pun naik turun, seolah-olah ada binatang buas raksasa yang hendak keluar. Mundur, Lu Ming dan Man Ke keduanya berteriak dan mundur bersama pasukan mereka ke jarak yang cukup jauh. Ledakan Ki Surgawi bukanlah masalah kecil. Begitu Ki Surgawi keluar, kekuatannya tak terbatas. Tidak peduli seberapa kuat Anda hanya akan mati jika terkena Ki Surgawi. Setelah gelombang ledakan pertama, Ki Surgawi akan melemah. Itu datang. Seseorang tiba-tiba berbicara, suaranya gugup. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah bergemuruh saat tumpukan batu di depan mereka bergetar. Kemudian, pilar cahaya berwarna merah darah melesat keluar dari tanah, menyebabkan batu-batu yang sangat keras itu meledak satu persatu. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 pilar cahaya merah darah muncul di tanah. Terlebih lagi, pilar-pilar cahaya itu tumbuh semakin besar, hingga akhirnya. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan, kerikil beterbangan kemana-mana. Pilar cahaya merah darah yang besar dengan diameter lebih dari 100 mil meledak dari tanah, menembus awan dan ke langit. Pemandangan yang spektakuler. Perhatian, Lu Ming berteriak dan memasang lapisan pertahanan di depannya. Yang lain melakukan hal yang sama karena ada aliran kerikil yang terus-menerus beterbangan di atasnya. Itu seperti senjata dewa dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan surgawi membentuk perisai dan menghalangi kerikil. Sungguh ki dewa yang padat. Lu Ming menarik napas dalam-dalam, ekspresi terkejut di wajahnya. Pilar cahaya berwarna merah darah itu dipenuhi dengan Ki Surgawi Purba. Itu sangat padat dan berkali-kali lebih padat daripada Ki Surgawi Purba di tempat-tempat yang paling padat di Gunung Fengyun. Untuk jangka waktu tertentu, Ki Surgawi Purba di Gunung Fengyun akan sangat padat. Kecepatan pembentukan kristal surgawi purba juga akan meningkat. Bagi seluruh Gunung Fengyun, ini adalah kesempatan besar yang akan membuat gunung-gunung terkenal lainnya iri. Ledakan, ledakan, ledakan. Pilar cahaya merah darah terus meletus seakan tak berujung. Itu berlangsung beberapa saat sebelum intensitas sinar cahaya melemah sedikit. Pada saat ini, kristal-kristal beterbangan bersama sinar cahaya itu. Kristal Dewa Purba, kristal surgawi purba sudah keluar. Seseorang berseru. Jumlah kristal yang padat itu semuanya adalah kristal Dewa Purba. Tidak seorang pun tahu berapa jumlahnya, tetapi jumlahnya sangat mengejutkan. Semua orang menunggu dan tidak segera bertindak. Kristal-kristal dewa utama melesat ke langit bersama pilar cahaya lalu tersebar ke segala arah. Pada saat ini, kekuatan sinar cahaya itu bahkan lebih rendah. Itu tidak lagi menjadi ancaman besar bagi beberapa ahli top. Bab 3429, Wakil Kepala Suku Gunung Qitongshan. Sesaat kemudian, hualala, langit dipenuhi dengan kristal-kristal surgawi purba dan kristal-kristal itu jatuh dari langit bagaikan hujan. Rebut itu, seseorang meraung dan menyerbu ke langit menuju kristal-kristal surgawi purba. Lakukan, itu punyaku. Pada saat ini, semua orang bergerak. Mereka semua bergegas ke langit untuk memperebutkan kristal Dewa Purba. Gila, sebagian besar orang menjadi gila dan dengan gila-gilaan merampas kristal-kristal suci purba. Ini adalah kesempatan langka, siapapun yang mendapatkannya akan memilikinya. Tidak perlu menyerahkannya, itu jauh lebih cepat daripada mengumpulkannya secara perlahan. Tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak kristal Dewa Purba. Harta karun seperti itu akan bernilai satu kota jika dibawa keluar. Lu Ming juga terbang ke langit. Kekuatan surgawinya terkondensasi menjadi tangan yang besar. Dengan lambaian tangan, ratusan kristal surgawi primordial ditangkap. Dalam beberapa gerakan, Lu Ming telah memperoleh ribuan kristal surgawi primordial.
Feng Yunsan, aliansi naga, dan aliansi barbar memiliki total puluhan ribu orang. Tidak peduli berapa banyak kristal Dewa Purba yang mereka miliki, itu tidak cukup bagi mereka untuk saling berebut. Segera, semua kristal Dewa Purba yang meledak akan direbut dan konflik akan meletus. Enyahlah, kristal Dewa Purba ini milikku. Kaulah yang tersesat. Aku yang pertama melihatnya. Kalau begitu aku akan mengantarmu pulang. Serangkaian suara gemuruh terdengar, diikuti oleh kilatan cahaya pedang dan cahaya pedang. Suara gemuruh yang keras meletus di langit saat banyak orang terlibat dalam pertempuran hebat. Setelah itu, terdengar teriakan memilukan. Seseorang terbunuh, dan darah mewarnai langit. Ini seperti sumbu, dan lingkup pertempuran meluas dengan cepat. Segera, lebih dari separuh orang dari Liga Naga dan Barbarian terlibat dalam pertempuran, dan mereka bertarung dengan sengit. Tentu saja, tidak ada yang berani menantang Lu Ming, Bo Yi, dan yang lainnya. Para pengikut aliansi barbar biasa tidak berani melawan mereka sama sekali. Asyik, sosok Lu Ming berkelebat saat ia terus menyambar kristal-kristal dewa primordial. Pada saat ini, pilar cahaya yang dibentuk oleh Ki Surgawi primordial di dalam Gunung Feng Yun semakin mengecil. Kekuatannya semakin melemah, tetapi masih ada kristal surgawi primordial yang beterbangan keluar. Itu adalah manik asal kekuatan surgawi. Tiba-tiba, mata Lu Ming bersinar dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia melihat dua harta karun terbang keluar dari gunung awan angin bersama dengan kristal-kristal suci purba. Itu jelas merupakan mutiara kekuatan suci. Bagian dalam gunung awan angin sebenarnya telah menghasilkan mutiara sumber kekuatan surgawi. Mutiara sumber kekuatan surgawi yang dapat membangkitkan jenis keterampilan rahasia asal. Saat itu, Raja Surgawi Sembilan Pedang telah menggunakan mutiara asal kekuatan surgawi untuk menyebabkan para jenius dari 9 istana Raja Surgawi mutlak saling membunuh. Pada akhirnya, mutiara asal kekuatan surgawi telah diperoleh oleh Lu Ming. Harta karun semacam ini sangat langka dan hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Sekarang setelah dua di antaranya muncul, bagaimana mungkin Lu Ming melewatkannya? Lu Ming bergerak dan melesat menuju mutiara asal kekuatan surgawi. Di sisi lain, Man Ke juga melihat manik asal kekuatan suci, dan matanya bersinar dengan keserakahan. Meskipun dia telah membangkitkan keterampilan rahasia asal, atribut sumber kekuatan surgawi Pearl telah menentukan nilainya. Itu terlalu berharga. Perlu diketahui bahwa banyak eksistensi alam dewa yang belum membangkitkan keterampilan rahasia asal. Mutiara asal kekuatan surgawi dapat membuat para dewa ini menjadi gila. Man Ke juga bergegas menuju sumber kekuatan surgawi Pearl. Saat dia bergegas keluar, tubuhnya membengkak dengan cepat dan berubah menjadi dewa barbar raksasa. Tingginya 100.000 meter dan mengulurkan tangan besarnya untuk meraih sumber kekuatan surgawi Pearl. Enyah! Mati! Lu Ming berteriak dingin dan berubah menjadi tubuh dewa kuno berbaju besi ungu. Kemudian, bola-bola itu menggeliat dan menutupi seluruh tubuhnya. Sebuah pedang tempur mengembun di telapak tangannya dan dia menebasnya. Cahaya pedang yang menyilaukan menebas telapak tangan Man Ke. Lengan Man Ke bergetar dan tak dapat menahan diri untuk mundur. Dua manik kekuatan surgawi melesat melewati tangannya. Mutiara kekuatan surgawi itu milikku. Man Ke meraung. Pedang tempur perunggunya muncul dan dia menebas Lu Ming. Pada saat ini, di lautan kesadaran Lu Ming, karakter pertempuran bersinar terang dan bergetar sedikit. Ini adalah Lu Ming yang mengaktifkan karakter pertempuran yang meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat. Sekarang, peningkatan kekuatan tempur formula karakter pertempuran sebanyak 5 kali lipat telah dikembangkan oleh Lu Ming menjadi peluang 1 dari 7. Ia akan mampu memicunya dengan sukses setiap 7 kali. Ledakan. Lu Ming berhasil mengaktifkannya. Dia melepaskan kekuatan tempurnya dan mengayunkan pedangnya ke arah Man Ke. Dentang. Pedang tempur dan pedang tempur perunggu milik Man Ke saling bertabrakan. Lu Ming masih unggul. Pedang tempur perunggu itu memantul kembali sementara sosok Man Ke terus mundur. Kemudian, Lu Ming melangkah maju dan terus mengayunkan pedang tempurnya ke arah Man Ke. Menyerang. Man Ke tiba-tiba berteriak. Pada saat ini, sesosok tubuh yang terbungkus jubah hitam tiba-tiba muncul di depan Man Ke. Ia sedang memegang sebuah bola di tangannya. Bola itu bersinar dan mengembang dengan cepat. Tampak ada gunung, sungai, dan danau yang tergambar di atasnya. Bola itu tampak seperti sebuah planet dan terbang menuju Lu Ming. Ledakan. Pedang Lu Ming mengenai bola itu.
Bola itu bergetar hebat dan terlempar. Namun, pedang Lu Ming juga berhasil ditangkis. Apa? Ekspresi Lu Ming berubah serius. Di aliansi barbar, selain Menke, siapa lagi yang bisa menangkis pedangnya? Asyik. Pada saat ini, di langit, sosok pria berjubah hitam lainnya melesat secepat kilat. Dia meraih dua manik kekuatan surgawi di tangannya dan kemudian muncul di samping Manke. Siapa kau? Sembunyikan kepalamu dan tunjukkan ekormu, tunjukkan wujud aslimu. Lu Ming berteriak dingin. Jika kau ingin tahu, mari kita lihat apakah kau punya kemampuan untuk melakukannya. Salah satu pria berjubah hitam itu mencibir. Membunuh. Lu Ming tidak mau repot-repot membuang napasnya pada pihak lain. Dia memegang pedang tempurnya dan menyerbu. Menyerang. Menke meraung. Ia membuka mulutnya dan tulang putih itu terbang keluar lagi. Dengan ekspresi kesakitan, tulang putih itu terbang ke arahnya dan menyatu dengannya, berubah menjadi baju besi tulang putih yang menutupi tubuhnya. Dengan perlindungan baju besi tulang, kepercayaan diri Manke meningkat pesat. Ia meraung dan mengayunkan pedang perunggunya, melancarkan badai serangan ke arah Lu Ming. Dua pria berjubah hitam lainnya juga berlari ke arah Lu Ming. Tuan Aliansi, kami di sini untuk membantu Anda. Pada saat ini, Bo Yi berteriak dan hendak membantu Lu Ming dengan wakil ketua aliansi lainnya. Namun, seorang pria berjubah hitam muncul di depan mereka. Orang ini memegang tombak di tangannya. Saat dia mengayunkan tombak itu, para kilin meraung dan beberapa kilin besar terbang keluar, menyerbu ke arah mereka berdua. Ledakan, ledakan. Dengan dua ledakan dahsyat, wajah kedua orang Bo Yi berubah, dan mereka mundur dengan cepat. Mereka sama sekali bukan lawannya. Tombak kilin, kamu adalah Lin Xin. Bo Yi berteriak, mukanya jelek sekali. Lin Xin adalah wakil kepala suku gunung dari gunung terkenal lainnya, Gunung Qitong. Para wakil kepala suku gunung dari gunung terkenal lainnya benar-benar ikut campur dalam pertempuran Gunung Fengyun. Jika kau tidak ingin mati, pergilah. Pemuda yang membawa tombak, yang juga bernama Lin Xin, berteriak dingin, lalu membalikkan tubuhnya, dia menyerbu ke arah Lu Ming, ingin mengepungnya. Pada saat ini, Lu Ming menebas lebih dari 10 kali berturut-turut, dan cahaya pedang memenuhi dunia. Meskipun pertahanan Menke cukup kuat, kekuatan serangannya masih lebih lemah dari Lu Ming. Dia terkena kilatan pedang dan terus mundur. Dua pria berjubah hitam lainnya bahkan kalah telak dan terpental oleh cahaya pedang yang dahsyat. Dia memang punya kekuatan. Sepertinya aku tidak akan bisa mengalahkannya tanpa menggunakan teknik terkuatku. Salah satu pria berjubah hitam berteriak dingin. Tiba-tiba, dia mengeluarkan raungan liar, dan jubah hitam di tubuhnya pecah, memperlihatkan wujud aslinya. Bab 3430 melawan 4 ahli hebat. Salah satu jubah hitam milik pria berjubah hitam itu terbuka, memperlihatkan wujud aslinya. Tubuhnya kemudian membengkak dengan cepat, berubah menjadi seekor harimau besar. Harimau ganas ini memiliki satu tanduk dan sepasang sayap yang tebal. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik berwarna merah darah. Ini adalah tubuh dewa primitif. Yang mengejutkan adalah tubuh orang ini dalam bentuk tubuh dewa primitif sangat besar, hampir seukuran manusia. Transformasi ke-8 dari tubuh suci asli. Ini jelas merupakan transformasi ke-8 dari tubuh suci asli. Segera setelah itu, tubuh pria berjubah hitam lainnya juga membesar dengan cepat dan berubah menjadi tubuh dewa primitif. Itu adalah serigala raksasa dengan 3 kepala. Tubuhnya juga sangat besar, tidak lebih lemah dari Menke. Itu adalah transformasi ke-8 dari tubuh dewa primordial. Di belakang, Lin Xin juga menggunakan tubuh dewa primordialnya, berubah menjadi kera emas raksasa dengan tinggi 100.000 meter, memegang tombak besar. Dia juga berada pada transformasi ke-8 dari tubuh dewa asli. Ketiga ahli itu, termasuk Menke, berhasil membuat 4 orang. Mereka mengepung Lu Ming. Aura ganas mereka bagaikan lautan luas, memenuhi dunia. Adegan ini mengejutkan yang lain. Mereka yang sedang bertarung tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan melihat ke arah mereka dengan kaget. Kalian ini, sialan, beraninya kalian. Bo Yi jelas mengenali mereka bertiga. Ia berteriak dan kemudian berkata kepada Lu Ming, ketua aliansi, mereka adalah wakil kepala suku gunung Qitongshan. Qitongshan memiliki total 3 wakil kepala suku gunung, dan mereka semua ada di sini. Lin Xin berada di peringkat 30 teratas di papan God King, jadi kamu harus sangat berhati-hati. Wakil kepala suku gunung Qitongshan.
Tidak heran. Mata Lu Ming menyipit. Tidak heran dia begitu kuat. Terutama Lin Xin yang menduduki peringkat 30 teratas di papan God King. Daftar Raja Dewa adalah daftar yang dipilih oleh orang-orang di dunia ini. Daftar ini berisi 30 jenius terkuat dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang sangat mengejutkan. Qi Tongshan ikut campur dalam urusan gunung awan angin kita. Kamu telah melanggar aturan dengan serius. Jika para pelindung mengetahuinya, kamu harus menanggung akibatnya. Bo Yi berteriak, hehe, ini baru kaki gunung awan angin. Kita bahkan belum mendakinya. Lin Xin berdalih, omong kosong, ini wilayah Gunung Fengyun. Teriak Bo Yi. Kenapa kita bicara omong kosong begitu dengan mereka? Kita bunuh saja Lu Ming itu dulu. Menke berteriak sambil mengayunkan pedang perunggu dan menyerang Lu Ming. Pada saat yang sama, 3 wakil kepala gunung Qi Tongshan juga bergerak dan menyerang Lu Ming. Keempat ahli itu menyerang Lu Ming dari segala arah, serangan mereka seperti badai. Tatapan mata Lu Ming dingin. Tak perlu dikatakan, wakil kepala suku Qi Tongshan berani datang ke sini karena sang pelindung bangsa barbar telah menyetujuinya. Dia bahkan mungkin orang di balik semua ini. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Membunuh. Lu Ming mengeluarkan desisan panjang, dan segala macam teknik rahasia asal melayang keluar dari tubuhnya, terbagi menjadi 4 gelombang, menyerang Menke, Lin Xin dan 2 lainnya. Lu Ming, di sisi lain, mengacungkan pedang tempurnya dan menyerang serigala raksasa berkepala 3. Pertahanan Manke terlalu kuat dan tidak mudah dihadapi. Namun pertahanan yang lain tidak mungkin seaneh Manke. Mengaumrer, 3 serigala raksasa melolong dan menembakkan 3 pilar cahaya, menghancurkan keterampilan rahasia asal Lu Ming. Tingkat kultivasi Lu Ming masih sedikit lemah. Dengan kemampuannya sendiri, dia tidak akan mampu mengalahkan orang-orang ini bahkan jika dia menggunakan teknik rahasia asal. Teknik rahasia asal-usulnya diledakkan dan pilar cahaya terus melesat ke arah Lu Ming. Lu Ming mengayunkan pedangnya dan memotong 3 pilar cahaya menjadi 2, lalu terus menyerang 3 serigala raksasa. Ekspresi serigala berkepala 3 itu berubah. Jelas bahwa kekuatan serangan Lu Ming telah melampaui ekspektasinya. Ia meraung 3 kali lagi dan 3 baut petir melesat keluar dari mulutnya, berubah menjadi 3 pedang tempur dan menebas Lu Ming. Pada saat yang sama, Lin Xin, Menke dan 2 orang lainnya juga menyingkirkan teknik rahasia asal Lu Ming, dan menyerbu ke arahnya. Lu Ming tidak berdaya, dia hanya bisa menyerah untuk terus menyerang Menke dan menghindar dengan sekuat tenaga. Sosoknya terus-menerus berkelebat dan dia menghindari serangan beberapa orang dengan selisih yang tipis. Kamu tidak bisa menghindar. Suara dingin Lin Xin bergema, dan tombak kilin menebas secara horizontal. Kilin meraung, menerkam ke arah Lu Ming dengan kekuatan yang mengerikan, mampu merobek kekosongan. Manke berteriak sambil mengayunkan pedang perunggunya dan menyerang dari arah lain. Selain itu, harimau bertanduk raksasa itu mengendalikan bola besar dan menekannya ke arah Lu Ming. Ketiga serigala raksasa itu tertawa liar sambil mengayunkan pedang petir mereka ke arah Lu Ming. Dan EBSCP, setiap serangannya sangat mengerikan, mampu dengan mudah membunuh sejumlah besar Raja Dewa Puncak. Lu Ming tidak berani ceroboh. Dia memusatkan perhatiannya dan mengayunkan pedang tempurnya terus-menerus, membentuk pertahanan yang tidak dapat ditembus. Ledakan mengerikan terus terjadi. Pada akhirnya, serangan keempat ahli itu berhasil dihalangi oleh Lu Ming. Namun, wajah Lu Ming menjadi pucat. Serangan balasannya tidak menyenangkan. Tidak bagus, jika terus seperti ini, kekuatan suci Qiu akan cepat habis. Lu Ming berpikir dalam hati. Namun, pihak lain memiliki 4 ahli dan masing-masing dari mereka tidak lebih lemah darinya. Keempatnya terlalu kuat ketika mereka bergabung. Ayo kita lakukan semaksimal mungkin. Mata Lu Ming dipenuhi dengan kekejaman. Pada titik ini, dia hanya bisa mengerahkan segenap kemampuannya. Qiu, kamu harus bertahan. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri dan berlari ke depan. Arah yang ditujunya masih serigala raksasa berkepala 3. Meskipun serigala berkepala 3 ini memiliki kekuatan serangan yang tinggi, pertahanannya relatif lemah. Selain itu, di antara keempat ahli hebat, ia adalah yang paling mudah dihadapi. Dalam proses bergegas keluar, tubuh Lu Ming bersinar terus-menerus. 9 lapis baju zirah Crimson Gold dan rantai es melilit Lu Ming. Di tingkatan Lu Ming saat ini, meskipun baju zirah emas merah 9 lapis dan rantai es tidaklah cukup,
setidaknya itu dapat meningkatkan pertahanannya, bukan membunuh. Lu Ming berteriak. Pedang tempur di tangannya bagaikan badai, menebas 3 serigala raksasa. Pada saat yang sama, semua jenis keterampilan rahasia asal diluncurkan ke 3 serigala raksasa. Lu Ming memusatkan perhatiannya pada 3 serigala raksasa dan menyerang salah satunya. Dia tidak peduli dengan serangan yang lain. Ketiga serigala raksasa itu melolong dan menyemburkan serangan dari mulut mereka, tetapi mereka semua dihancurkan oleh Lu Ming. Pada saat yang sama, serangan Menke dan Lin Xin juga mendarat pada Lu Ming. Hampir pada saat yang sama, rantai es dan 9 lapis armor Scarlet Gold hancur. Satu demi satu, serangan mendarat di tubuh Lu Ming. Seketika, tubuh Lu Ming bergetar hebat. Baju zirah yang telah diubah Qiu-Qiu itu menggeliat hebat dan menjadi sangat keras, menahan semua jenis serangan. Namun, masih ada beberapa tempat yang telah ditembus, seperti tombak kilin milik Lin Xin, yang secara langsung merobek baju besi Qiu-Qiu, dan kekuatan yang mengerikan mengalir ke tubuh Lu Ming. Seketika darah mengucur keluar, namun untungnya, Qiu-Qiu memblokir sebagian besar kekuatan itu. Terlebih lagi, Lu Ming telah mengolah tubuh emas iblis langit. Tubuhnya kuat dan vitalitasnya sangat ulet. Dia berhasil memblokir serangan itu. Serangan dari Manke dan harimau bertanduk raksasa itu berhasil dihalangi oleh baju besi yang telah diubah Qiu-Qiu. Namun, sebagian kekuatannya masih menembus baju besi itu dan mengalir ke tubuh Lu Ming, membuatnya gemetar. Tetapi dia masih berhasil menghalanginya. Membunuh. Lu Ming melolong marah dan tidak menghentikan serangannya. Dia menatap serigala raksasa berkepala 3 itu dan mengayunkan pedang tempurnya ke bawah. Bab 3431, menerobos ke pedalaman gunung yang terkenal. Lu Ming melotot ke arah 3 serigala itu dan menyerang dengan ganas. Cahaya pedangnya bagaikan badai. Keduanya bertukar lebih dari selusin jurus dalam sekejap. Pada akhirnya, Lu Ming lebih kuat dan berhasil menembus serangan 3 serigala itu. Cahaya pedangnya mendarat di tubuh lawan, dan dengan bunyi plop, darah berceceran di mana-mana. Salah satu kepala dari 3 serigala itu telah dipenggal oleh Lu Ming. Ketiga serigala raksasa itu melolong kesakitan dan mundur. Membunuh. Lu Ming berteriak dan terus menyerang pihak lain. Kau mencari kematian. Menke, Lin Xin dan yang lainnya berteriak keras, dan segala macam serangan sekali lagi membombardir Lu Ming. Lu Ming masih tidak menghindar dan menerima serangan itu secara langsung. Ia terhuyung dan hampir jatuh, tetapi ia berhasil bertahan. Ia tidak menghentikan serangannya dan terus menyerang ketiga serigala raksasa itu. Salah satu dari 3 serigala raksasa itu kepalanya terpenggal dan mereka terluka parah. Kekuatan mereka menurun dan mereka tidak sebanding dengan Lu Ming. Meskipun mereka mundur dengan cepat dan memasang puluhan pertahanan di depan mereka, mereka tetap terkena pedang tempur Lu Ming, meninggalkan luka yang dalam di dada mereka. Tepat saat Lu Ming hendak mengambil kesempatan untuk mengejar dan membunuh mereka, Manke menerjang dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah depan ketiga serigala raksasa itu dan menerima serangan Lu Ming secara langsung. Dengan pertahanan Manke, Lu Ming hanya bisa memaksanya mundur, tetapi sulit untuk mematahkan pertahanannya. Sayang sekali, Lu Ming menghela napas iba. Ada terlalu banyak orang di sisi lain dan mereka saling mendukung. Tetap saja sulit baginya untuk fokus membunuh satu orang. Setelah itu, Lu Ming mengubah arahnya dan menyerang ke arah harimau bertanduk besar itu. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit dan bertukar lusinan jurus dalam sekejap mata. Harus diakui bahwa kekuatan Qiu-Qiu semakin kuat dan kuat, semakin dekat dengan alam dewa surgawi. Selain itu, di sepanjang jalan, Qiu-Qiu telah menelan sejumlah besar senjata surgawi, di antaranya tidak ada kekurangan senjata surgawi defensif seperti perisai. Oleh karena itu, kekuatan defensifnya juga semakin kuat dan kuat. Di antara 4 ahli hebat, hanya Lin Xin yang benar-benar dapat menembus pertahanan Qiu-Qiu dan melukai Lu Ming. Namun, berkat kegigihan Lu Ming, ia berhasil menahannya. Oleh karena itu, meskipun pihak lain berada di atas angin, mereka tidak berhasil membunuh Lu Ming setelah sekian banyak gerakan. Pertahanan makhluk logam ini terlalu kuat. Apa yang harus kita lakukan? Manke diam-diam mengirim pesan kepada yang lainnya. Tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, dia akan tetap mati. Jika kita memaksanya ke lubang tempat Ki Surgawi Purba meledak dan meledakkannya ke Gunung Fengyun, dia pasti akan mati. Ekspresi Lin Xin tampak jahat, dan dia pun membalasnya. Benar sekali.
Daerah bagian dalam pegunungan yang terkenal itu dipenuhi dengan tekanan yang sangat mengerikan. Bahkan dewa tertinggi akan mati jika mereka masuk. Bocah ini pasti akan mati jika dia masuk. Mari kita lakukan dengan cara ini. Mata Manke berbinar. Pada saat ini, serigala berkepala 3 sudah sedikit pulih dan kembali untuk membunuh, tetapi ia hanya mengikuti Manke dan tidak berani pergi. Keempat ahli itu mengepung Lu Ming dan menyerangnya terus-menerus. Perlahan-lahan, medan pertempuran mereka bergeser ke puncak lubang tempat Ki Surgawi Purba meletus. Pada saat itu, Ki Surgawi Primordial hampir habis, tetapi masih ada kristal Surgawi Primordial yang terbang keluar dari waktu ke waktu. Sudah waktunya untuk menekan mereka. Pada saat ini, Lin Xin berteriak dingin, dan dengan lambaian tangannya, sebuah pagoda batu muncul. Menara batu itu setinggi 100 lantai. Menara itu meluas dengan cepat dan berubah menjadi menara batu besar seukuran gunung. Menara itu runtuh menimpa Lu Ming. Merusak. Lu Ming mengayunkan pedangnya dan menebas menara batu itu, mencoba meledakkannya. Dentang. Pedang tempur menghantam bagian bawah menara batu, menyebabkannya berguncang. Namun, bagian bawah menara batu tiba-tiba meledak, membentuk gaya gravitasi yang mengerikan yang menekan Lu Ming. Tubuh Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak jatuh ke dalam lubang. Tidak bagus, mereka ingin memaksaku meninggalkan gunung yang terkenal itu. Ekspresi Lu Ming berubah. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, jika dia memasuki wilayah dalam pegunungan terkenal itu, dia pasti akan mati. Bahkan jika vitalitas Qiu kuat, dia akan tetap hancur menjadi abu oleh tekanan mengerikan itu. Daerah bagian dalam pegunungan yang terkenal itu adalah tempat lahirnya roh-roh dewa primitif. Eksistensi macam apa roh-roh dewa primitif itu? Mereka dapat membunuh sekelompok dewa dengan satu tarikan napas. Mereka adalah eksistensi puncak di alam semesta purba. Mengenakan biaya, Lu Ming berteriak dan mengaktifkan teknik 9 Kun Peng Surgawi secara maksimal. Dia berubah menjadi 9 Kun Peng Surgawi dan hendak terbang ke langit. Namun, menara batu itu mulai meledak lagi, dan beberapa tingkat meledak secara berurutan. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa kekuatan gravitasi yang mengerikan menyerbu ke arah Lu Ming dan momentum kenaikannya langsung terhalang. Penggal dia, Lu Ming berteriak dan mengayunkan pedangnya terus-menerus dalam upaya untuk menembus tekanan gravitasi. Namun, setelah hampir menembus lapisan pertama, beberapa lapisan lainnya menekannya. Tubuh Lu Ming terus jatuh. Haha, kamu ditekan oleh menara kekuatan 100 lapis milikku, dan kamu masih ingin keluar. Kamu benar-benar naif. Turun dan meledaklah. Lin Xin tertawa terbahak-bahak, dan dengan teriakan ringan, menara batu itu terus menekan Lu Ming, dan pada saat yang sama, beberapa lapisan lagi meledak. Setiap kali salah satu tingkat menara batu itu meledak, akan ada gaya gravitasi yang menekan Lu Ming, terus-menerus membombardirnya. Tuan Aliansi, kita sudah tamat. Pada saat ini, para anggota Aliansi Naga yang melihat pemandangan ini menghela nafas dalam-dalam. Lu Ming telah terlempar ke dalam gunung awan angin. Hanya kematian yang menunggunya. Mustahil baginya untuk bertahan hidup. Mundur, ayo cepat mundur. Pada saat ini, Bo Yi berteriak dan mengumpulkan orang-orang Aliansi Naga, lalu mundur. Meskipun ledakan Ki Surgawi Primordial belum berakhir dan masih ada lebih banyak kristal Surgawi Primordial yang meledak keluar, dia tidak peduli dengan kristal Surgawi Primordial itu sekarang. Dengan kematian Lu Ming, tidak ada yang bisa menghentikan Menke, apalagi 3 wakil kepala suku Gunung Qitongshan. Jika mereka terus tinggal dan bertarung demi kristal Dewa Purba, mereka hanya akan terbunuh. Mereka mundur ke arah Gunung Fengyun. Menke melirik mereka tetapi tidak meminta siapapun untuk mengejar mereka. Aku akan membiarkan kalian hidup sedikit lebih lama. Menke mendengus dingin. Lebih baik mengumpulkan kristal Surgawi Purba terlebih dahulu. Adapun Aliansi Naga, tanpa Lu Ming, dia akan menghancurkan mereka cepat atau lambat. Meledak, meledak, meledak. Lin Xin berteriak keras, tangannya membentuk segel, mengendalikan menara batu agar terus meledak. Gelombang gravitasi menekan Lu Ming tanpa henti. Lu Ming hanya berlari maju, dan setiap kali gravitasi menekannya, tubuhnya akan jatuh banyak. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah jatuh lebih dari 10.000 meter. Degup-degup-degup. Pada titik ini, jantung Dewa Kuno Lu Ming mulai berdetak kencang karena tekanan dari segala arah. Semakin dalam dia melangkah,
semakin mengerikan dan mengejutkan tekanan dari segala arah. Begitu menindas sehingga Lu Ming tidak bisa bernapas dengan benar. Namun, menara batu itu terus menekan ke bawah. Total ada 100 lantai dan gaya gravitasinya tak henti-hentinya. Tubuh Lu Ming terus jatuh dengan liar. Ketika dia jatuh ke ketinggian 30.000 meter, tekanan di sini sudah sangat kuat. Tubuh Lu Ming sangat sakit dan pelindung tulangnya mengeluarkan suara retak. Pelindung itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan hampir hancur. Bercak-bercak darah muncul di permukaan tubuhnya, dan darah segar mengalir keluar. Bahkan dengan perlindungan Qiu-Qiu, itu tidak berguna. Dia tidak dapat menahannya. Terlebih lagi, Qiu-Qiu juga tidak dalam kondisi yang baik. Ia menggeliat dan meringkuk seperti bola. Ia tidak dapat melindungi dirinya sendiri atau Lu Ming. Bab 3432, Peti Mati Tembaga Ungu terbuka dengan sendirinya. Sakit. Qiu-Qiu menjerit dengan sedih. Tubuhnya terus menggeliat, dan bahkan mengeluarkan gelombang asap hijau. Qiu-Qiu, bertahanlah. Kita tidak akan mati. Bertahanlah. Lu Ming berteriak keras. Pada saat yang sama, pikiran terus mengalir dalam benaknya, mencoba memikirkan solusi. Dalam sekejap, puluhan pikiran dan ide berkelebat dalam benaknya, tetapi tak satu pun berhasil. Yang terpenting adalah tekanan di luar terlalu kuat. Pada saat ini, Lu Ming bahkan tidak bisa bergerak. Menara batu di atasnya juga tidak mampu menahannya dan terus berguncang. Namun, pada saat berikutnya, menara batu itu meledak dengan dahsyat. Awalnya, masih ada lebih dari 50 lantai yang tersisa di menara batu itu yang belum meledak. Pada saat ini, 50 lantai yang tersisa semuanya meledak dalam sekejap. Tiba-tiba, ada lebih dari 50 gaya gravitasi yang menekan Lu Ming. Kita sudah selesai. Sebuah ide muncul di benak Lu Ming. Kemudian, lebih dari 50 gaya gravitasi menghantam Lu Ming dan Qiu-Qiu secara bersamaan. Keduanya jatuh seperti dua meteorit. Dalam sekejap, dia telah turun hampir 100.000 meter. Ini, tatapan mata Lu Ming menyapu tempat itu saat dia turun, dan dia terkejut. Ini adalah ruang bawah tanah, dan jelas merupakan area bagian dalam Gunung Fengyun. Ruang itu sangat besar, dan dipenuhi kabut merah darah tebal, yang merupakan Ki Surgawi Purba. Dinding sekelilingnya ditutupi kristal berwarna merah darah sebesar mata naga. Kristal-kristal surgawi purba. Semuanya adalah kristal-kristal surgawi purba. Kristal-kristal itu tersebar di seluruh dinding. Siapa yang tahu ada berapa jumlahnya? Beberapa juta, beberapa puluh juta. Lu Ming tidak tahu namun jumlahnya tidak terhitung. Sudah berapa tahun gunung awan angin itu ada? Ketika Ki Surgawi Purba di dalamnya mencapai tingkat tertentu, ia akan mengembun menjadi kristal surgawi purba. Sekarang, siapa yang tahu berapa banyak kristal surgawi purba yang telah muncul? Puci. Pada saat ini, tubuh Lu Ming diselimuti cahaya berdarah. Tubuhnya retak dan hancur. Tekanan di sini begitu kuat hingga menakutkan. Tubuh Lu Ming hampir hancur saat dia masuk. Sakit sekali, aku mau mati. Qiu-Qiu mengeluarkan suara pekikan yang mengerikan saat retakan mulai muncul di tubuh logamnya. Sayang sekali, Lu Ming menghela napas. Apa gunanya memiliki begitu banyak harta di sini? Dia bahkan tidak bisa bertahan hidup, apalagi mendapatkan harta karun itu. Tubuh Lu Ming hampir hancur. Pada saat ini, glabela Lu Ming bersinar. Peti mati perunggu ungu yang telah disimpan dalam gulungan lukisan bulu yang mengejutkan itu terbang keluar dengan sendirinya. Begitu peti mati perunggu ungu itu terbang keluar, ia memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti Lu Ming dan Qiu-Qiu. Begitu dia diselimuti cahaya ini, tekanan dari dunia luar langsung lenyap tanpa jejak. Lu Ming terengah-engah, merasa sangat rileks. Qiu-Qiu juga sama. Ia mengecil menjadi bola dan membuka mulutnya lebar-lebar, terengah-engah. Kita terselamatkan. Lu Ming sangat gembira. Dia tidak menyangka akan diselamatkan oleh peti mati perunggu ungu pada saat kritis. Sebenarnya, sebelum ini, dia ingin mengeluarkan peti mati tembaga ungu itu. Namun, tubuhnya tertekan oleh tekanan luar, dan dia bahkan tidak bisa mengeluarkan peti mati itu. Ini adalah tempat di mana dewa primitif dilahirkan. Peti mati tembaga ungu itu benar-benar dapat menahan tekanan di sini. Rahasia macam apa itu? Lu Ming mengamati peti mati perunggu ungu itu dan banyak pikiran terlintas dalam benaknya. Ia bahkan menduga bahwa ada dewa primitif yang hidup di dalam peti mati tembaga ungu itu.
Lu Ming tidak punya pilihan selain berpikir seperti ini karena peti mati perunggu ungu itu mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan dewa-dewa primitif. Sekalipun tidak ada dewa purba yang hidup, mungkin ada dewa purba yang telah jatuh. Kalau tidak, bagaimana mungkin hal itu bisa begitu misterius? Sambil menggelengkan kepalanya, Lu Ming menyingkirkan pikirannya dan mengamati sekelilingnya. Tempat ini hampir berada di kaki Gunung Feng Yun. Ki surgawi purba begitu padat sehingga tidak dapat tersebar. Semua dindingnya ditutupi kristal surgawi purba. Lalu, mata Lu Ming melebar ketika dia melihat ke bawah. Di tanah di bagian bawah, cahaya merah darah bersinar. Ada sejumlah besar batu kristal seukuran lengkeng yang bertumpuk. Semuanya adalah kristal dewa purba. Dengan sekali pandang, orang tidak dapat mengetahui berapa jumlahnya. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada kristal dewa purba di dinding. Tiba-tiba, mata Lu Ming membelalak. Dia telah menemukan harta karun lain di antara gunung kristal surgawi purba, manik asal kekuatan surgawi. Benar, dia melihat setidaknya 10 manik-manik asal kekuatan surgawi sekilas. Itu saja yang dia lihat. Pasti masih ada lagi. Selain itu, Lu Ming juga melihat beberapa tanaman yang bergoyang di berbagai posisi dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Harta karun. Tanaman yang tumbuh di lingkungan seperti itu adalah harta karun yang tak ternilai. Legenda dari dunia luar itu benar adanya. Bagian dalam gunung awan angin memang dipenuhi dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Jika harta karun di sini terlihat oleh orang-orang di luar, mereka pasti akan menjadi gila. Aku kaya, aku kaya, aku kaya, hahaha. Lu Ming menatap sekelilingnya dengan linglung. Ia hampir meneteskan air liur dan tersenyum bodoh. Dinasti suci yang sangat hampa pasti akan terkejut dengan banyaknya sumber daya yang dimilikinya. Kekuatan macam apa yang bisa dikembangkannya? Dengan harta karun ini, Lu Ming tidak perlu bertarung dengan orang lain di masa depan. Dia bisa mengumpulkan uang untuk membunuh orang lain. Lu Ming sedang berfantasi tentang hari-hari indahnya di masa depan. Pada saat ini, peti mati perunggu ungu itu berubah lagi. Dengan bunyi berderit, tutup peti mati tembaga ungu itu terbuka dengan sendirinya. Lu Ming terkejut. Semua bulu kuduknya berdiri, tubuhnya menegang, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Peti mati tembaga ungu itu benar-benar terbuka dengan sendirinya. Apa yang terjadi? Mungkinkah benar-benar ada makhluk di dalam peti mati tembaga ungu yang akan memanjat keluar? Memikirkan hal ini, Lu Ming berkeringat dingin. Kaca. Tutup peti mati tembaga ungu itu terus terbuka, perlahan membesar, dan akhirnya memperlihatkan retakan selebar 1 inci. Aneh, tidak ada ki yang begitu menakutkan. Meskipun Lu Ming terkejut, dia masih merasa aneh. Dulu, setiap kali Lu Ming membuka peti mati perunggu ungu, selama retakan yang lebih tipis dari lebar sehelai rambut terlihat, aura mengerikan akan menyebar. Aura itu begitu kuat sehingga bahkan dia tidak dapat menahannya. Aura itu mengandung bahaya yang mengerikan. Tetapi sekarang, saat peti mati tembaga ungu itu terbuka selebar 1 inci, tidak ada ki aneh yang dilepaskan. Apa-apaan ini? Mungkinkah benar-benar ada makhluk hidup di dalam? Hati Lu Ming menegang. Ini terlalu mirip. Misalnya, ketika dia membuka peti mati tembaga ungu, keberadaan di dalamnya akan tidak bahagia, sehingga akan memancarkan ki yang mengerikan itu. Namun, ketika membuka dirinya sendiri, tidak akan memancarkan ki semacam itu, karena itu adalah kemauannya sendiri. Saat berikutnya, sesuatu terjadi yang membuat Lu Ming menjerit kesakitan. Kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba meletus dari peti mati perunggu ungu dan menyelimuti seluruh area. Seketika, ki surgawi primordial di sekitarnya berkumpul menuju peti mati tembaga ungu dan tersedot ke dalamnya. Tidak hanya itu, kristal-kristal dewa purba di tanah dan dinding juga mulai bergerak. Semuanya terbang menuju peti mati tembaga ungu dan menghilang ke dalamnya. Jangan! Lu Ming menjerit kesakitan saat ia melihat kristal-kristal dewa primordial yang tak terhitung jumlahnya beterbangan ke dalam peti mati perunggu ungu.